Halo Flickers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist. Bercerita tentang seorang penjahat kelas kakap bernama Raymond Red Reddington yang menyerahkan diri kepada FBI untuk membantu mereka memburu orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam milik Red Reddington. Daftar hitam itu berisi nama dan data dari para penjahat, koruptor, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan yang tidak terdeteksi apapun. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka pada Aram yang saat itu sedang sendirian pada akhirnya bisa mengembalikan telekom dan langsung meminta bantuan kepada kantor pusat. Sementara itu, situasi di area kotak semakin menegangkan ketika suara tembakan terdengar oleh anak buah Garrick. Ternyata suara itu berasal dari Elizabeth yang membunuh anak buah Garrick setelah Aram berhasil menyelamatkannya. Meskipun begitu, Elizabeth dan Aram harus tertangkap saat mereka berdua terkepung dan tak memiliki jalan alternatif lainnya. Setelah Elizabeth berhasil tertangkap, Garrick mengalihkan ancaman. Kali ini ia menodongkan senjata kepada Elizabeth. Garrick yakin Elizabeth akan membuat Reddington berpikir dua kali agar mau menuruti permintaannya. Saat Elizabeth sedang diancam, telepon berdering. Garrick langsung mengangkatnya dan membuat Tom terkejut saat ia mendengar suara pria lain yang mengangkat telepon dari istrinya. Saat Tom bertanya siapa orang di balik telepon itu, Garrick menjawab jika ia adalah pria yang akan menembak kepala Elizabeth. Kemudian Garrick menutup teleponnya. Masih di bawah ancaman, Reddington mencoba membangunkan wrestler yang saat itu perlahan tak sadarkan diri. Ia meminta kode akses padanya dan berjanji akan menyelesaikan ini semua. Wrestler yang perlahan sadar setelah tersakiti memberitahu bahwa kode akses kotak itu adalah Romeo. Dibantu oleh Cooper, kotak tersebut pada akhirnya terbuka. Reddington dan Elizabeth dengan cepat diamankan oleh Garrick, sementara Cooper langsung meminta bantuan dan mengirim wrestler ke rumah sakit. Semua anggota FBI pada akhirnya berhasil diamankan setelah bala bantuan datang. Namun tetap saja, mereka harus kehilangan Reddington dan Elizabeth yang langsung dibawa keluar oleh Garrick melalui sebuah lubang yang telah mereka persiapkan. Mereka lalu keluar melalui sebuah lorong. Setelah melalui lorong, mereka kemudian dimasukkan ke dalam ambulans agar tak menimbulkan kecurigaan. Di tengah perjalanan, saat para anak buah Garrick sedang melacak dan berusaha untuk mengeluarkan chip pelacak di layar Reddington, Reddington berhasil terlebih dahulu menyebutkan orang yang bisa membantunya. Ia memberitahu kepada Elizabeth sebuah nama yaitu Tuan Kaplan yang berada di Hotel Duta Chicago. Lalu ia melirik mesin kejut listrik yang dapat menyelamatkan Elizabeth di dalam ambulan. Setelah mengerti dengan apa yang Reddington bicarakan, Elizabeth langsung mengambil mesin kejut listrik tersebut yang membuat kekacauan terjadi. Satu supir berhasil tertembak mati setelah peluru bersarang di kepalanya. Hingga pada akhirnya, Elizabeth berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari ambulans. Setelah itu, ia meminta kepada mobil di hadapannya untuk mengejar ambulan tersebut. Ia menelepon pihak FBI untuk memberitahu bahwa ia sedang mengejar keberadaan Garrick. Aram yang membantu melacak pergerakan Reddington menuntun Elizabeth kemanapun Reddington berada. Tetapi mereka telat sepersekian detik karena anak buah Garrick berhasil mengeluarkan chip tersebut terlebih dahulu dan langsung membuangnya. Pada akhirnya, Elizabeth gagal menyelamatkan Reddington. Kemudian ia kembali ke lokasi hitam yang saat itu dihampiri oleh atasan Cooper bernama Diane. Diane menyatakan jika apa yang Cooper lakukan sangatlah ceroboh. Ia menyatakan akan membubarkan tim satuan khusus yang dipimpin olehnya. Meskipun mendengar tim ini akan segera dibubarkan, Elizabeth tetap meminta bantuan kepada Aram untuk memeriksa kamera 1 jam terakhir saat Reddington sedang memasuki lokasi hitam. Karena ia yakin dengan rekaman itu, mereka bisa mengetahui keberadaan Reddington. Di sisi lain, Reddington yang telah dibawa ke suatu tempat dengan kondisi mata tertutup langsung diikat. Setelah Reddington tak bisa melakukan banyak hal, Garrick lalu membuka penutup kepalanya. Kemudian ia menjelaskan jika dirinya telah menunggu momen ini sepanjang hidupnya. Ia telah banyak belajar sekali ilmu yang Reddington berikan dan kini
ia akan membuat Reddington tersiksa melebihi rasa sakit dari sebuah tembakan. Lalu Garrick menghajar Reddington. Elizabeth yang masih kebingungan mencoba untuk menenangkan diri terlebih dahulu dengan pulang ke rumah. Saat itu ia langsung dipeluk oleh Tom yang bertanya apakah semua baik-baik saja. Elizabeth mencoba memperlihatkan situasi yang baik-baik saja. Ia hanya sedang berurusan dengan sesuatu yang sulit. Padahal Tom telah mencoba membujuknya agar mau keluar dari tempat pekerjaannya saat ini sebagai agen FBI. Namun tiba-tiba Elizabeth mendapat sebuah telepon dari Aram. Ia diberitahu jika Aram baru saja menemukan petunjuk. Setelah ia menelusuri ternyata Reddington sama sekali tak diikuti di jalanan maupun melalui kamera. Yang pasti ia menemukan suatu transmisi yang selalu muncul ketika Reddington berada di kantor pos. Aram meyakini panggilan itu terjadi setiap saat dan mungkin saja menjadi penyebab Garrick bisa mengetahui setiap pergerakan Reddington. Ketika Aram memberitahu alamat rumah tersebut yang berada di Jalan 12812, Elizabeth terdiam. Ternyata nomor rumah tersebut berada tepat di halaman depan rumah yang ia tempati. Lantas Elizabeth yang penasaran langsung berusaha memasuki rumah itu untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam sana. Di dalam rumah itu, ia menemukan berbagai komputer dengan tampilan kediaman rumahnya. Selama ini ternyata Elizabeth baru sadar jika ia dan Tom selalu diawasi. Ketika sedang memeriksa, ia tiba-tiba diserang oleh seorang pria. Beruntung, Elizabeth berhasil melawannya dan membunuhnya. Kemudian ia mengambil ponsel untuk menelepon Tuan Kaplan yang diminta oleh Reddington. Tak lama kemudian, Tuan Kaplan pun datang. Dengan kode akses yang hanya mereka mengerti, ia segera dipersilahkan untuk masuk. Elizabeth bertanya apa yang akan Kaplan lakukan. Ia menjawab melindungi Elizabeth dan mencari majikannya yaitu Reddington. Lalu ia meminta Elizabeth untuk mencari mobil dari pria yang baru saja ia bunuh. Di lain sisi, Reddington yang masih dalam penyiksaan yang begitu menyakitkan baginya, bahkan saking menyakitkannya, Garrick khawatir jika mereka bisa membunuh Reddington. Karena apabila mereka membunuhnya, hal tersebut akan membuat klien mereka marah besar. Scene bergerak pada Elizabeth yang telah berhasil menemukan keberadaan mobil tersebut. Ia langsung menyambungkannya pada ponsel milik Kaplan. Pergerakan pun terjadi. Setelah memeriksa data pribadi pria tersebut, Kaplan menghampiri Elizabeth dan memberitahu jika data-data tersebut kosong, alias pria yang baru saja dibunuh tadi tak memiliki identitas apapun. Elizabeth mencoba menyarankan Kaplan untuk memeriksa data GPS mobil pria tersebut. Karena apabila ia bekerja pada Garrick, maka kemungkinan besar mereka bisa mencari keberadaan Reddington. Saat Kaplan memeriksa, ternyata mereka memiliki 6 alamat yang semuanya berada di daerah terpencil. Daerah itulah yang sering Reddington minta padanya apabila ia ingin bersembunyi sendirian. Dan kini, Kaplan mengajak Elizabeth untuk memeriksa satu persatu tempat tersebut. Di tempat pertama, mereka menemukan beberapa orang bersenjata yang sedang menjaga tempat itu. Kaplan meminta kepada Elizabeth untuk tak gegabah karena tujuannya datang adalah untuk melindunginya. Namun Elizabeth justru menelepon untuk meminta bantuan. Padahal saat itu Kaplan telah memiliki pasukannya sendiri. Pada akhirnya, pasukan Kaplan langsung mengacak-acak tempat tersebut. Terjadi sedikit peperangan yang dimenangkan oleh kubu Kaplan. Setelah itu, mereka mulai memeriksa apa yang berada di dalam sana. Tetapi mereka tak menemukan keberadaan Reddington. Meskipun begitu, mereka menemukan sesuatu hal yang penting yang langsung dilaporkan oleh Elizabeth kepada Cooper. Awalnya Cooper marah kepada Elizabeth karena ia memeriksa suatu tempat tanpa adanya surat perizinan. Namun semua itu menjadi berarti saat Cooper diperlihatkan suatu hal oleh informannya. Dengan cepat Cooper meneruskan laporan itu pada Diane agar membuat Diane berpikir 2 kali untuk membubarkan kesatuan yang dipimpin olehnya. Cooper memperlihatkan bahwa Elizabeth berhasil menemukan tempat pengawasan yang berisi suatu teknologi. Di dalam tempat itu juga mereka baru menyadari jika ada pihak yang mengawasi FBI. Tak hanya itu, pihak asing tersebut juga selalu mengawasi Diane yang membuatnya tak percaya akan hal ini. Di lain sisi, Reddington yang masih bisa menahan setiap siksaan padanya diturunkan oleh klien yang meminta Garrick untuk menculiknya. Klien itu bernama Fitch, yang diduga memiliki balas dendam pribadi terselubung pada Reddington.
Setelah diturunkan, Fitch memberitahu bahwa mereka bisa saja membunuh Reddington kapanpun yang mereka mau. Namun mereka mengurungkan niatnya karena Reddington memiliki apa yang mereka butuhkan. Kembali ke lokasi hitam. Saat itu Elizabeth sedang bekerja sama dengan agen Malik untuk memeriksa setiap lokasi hitam yang pernah pihak FBI gunakan. Ketika sedang membuka satu persatu berkas tersebut, terdapat satu lokasi yang dikenali oleh Elizabeth. Lalu ia meminta kepada agen Malik untuk segera memeriksa satelit lokasi tersebut. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata tempat tersebut juga adalah tempat di mana pihak FBI berhasil menemukan ambulans yang ditumpangi oleh Garrick terbakar. Dengan cukup keyakinan yang ia miliki, Elizabeth memberitahu Diane bahwa ia telah mengetahui di mana keberadaan Reddington. Dan kini permasalahannya adalah apakah kesatuan mereka jadi dibubarkan? Scene bergerak pada tempat penyekapan. Saat itu Garrick meminta izin kepada Fitch untuk membiarkan dirinya berdua dengan Reddington karena Garrick merasa urusan Fitch dengannya telah selesai. Meskipun diizinkan, Fitch meminta kepada Garrick untuk tak membunuhnya. Lalu Garrick perlahan menghampiri Reddington hanya untuk sekedar mengancam. Namun tanpa Garrick sadari, ternyata Reddington telah memiliki rencananya sendiri. Saat ia tertunduk, Reddington tiba-tiba menarik leher Garrick lalu membunuhnya dengan sebuah benda tajam. Setelah itu, Reddington berhasil kabur begitu saja sebelum pihak FBI datang. Ketika pihak FBI mendatangi tempat tersebut, mereka hanya menemukan jasad dari Enslow Garrick saja. Cooper meyakini jika Reddington berhasil membunuh Garrick lalu kabur dan bersembunyi. Karena dibuat kecewa oleh anak buahnya, kini Diane menyuruh kepada semua rekannya untuk mengejar keberadaan Raymond Reddington. Karena kini Reddington masih sangat berharga oleh pihak yang menginginkannya dan yang juga mengawasi mereka semua. Diane menegaskan bahwa satu-satunya orang yang berada di daftar hitam saat ini untuk dicari hanyalah Raymond Reddington. Wrestler yang telah berhasil menyelesaikan operasinya didatangi oleh mantan kekasih dirinya yang bernama Bidwell. Meskipun Bidwell telah bertunangan dengan kekasih barunya, wrestler meminta Bidwell untuk menemaninya sejenak. Scene terakhir di episode ini menampilkan Reddington yang menelepon Elizabeth setelah ia berhasil melarikan diri. Kemudian Elizabeth menjelaskan bahwa Diane telah mengerahkan seluruh pasukan untuk mencarinya. Reddington paham, lalu ia memberitahu kepada Elizabeth sejauh dirinya bersembunyi, Reddington akan selalu ada apabila ia membutuhkannya. Lalu tiba-tiba Elizabeth bercerita bahwa ayahnya yang baru saja tewas bukanlah ayah kandung aslinya. Ia penasaran sembari bertanya apakah jangan-jangan Reddington adalah ayah kandungnya? Reddington terdiam sejenak. Lalu ia menjawab, bukan. Kemudian Reddington memberitahu jika kini ia harus bersembunyi terlebih dahulu hingga semua situasi telah membaik. Dan episode 10 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.